Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat Bu, baik Bu. Masya Allah, semangatnya sangat luar biasa. Walaupun di siang hari ini, Alhamdulillah Bapak Ibu semua, saya lihat masih tetap semangat. Masih semangat? Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelatihan matematika gembira kita pada materi bentuk di sekitar kita. Nah, mungkin ini pertemuan pertama dengan saya. Sebelumnya sudah belajar dengan Bu Intan. Kali ini kita akan melanjutkan tentang bentuk di sekitar kita. Oke, perkenalan diri dulu dengan saya Lani Dwi Kurnia dari BGTK Provinsi Riau. Bapak Ibu semua bisa memanggil saya dengan Ibu Lani. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, jadi saya mau melihat fokus juga ya. Nah, setelah saya berkenalan, saya juga mau nih kenalan dengan Bapak Ibu semua. Boleh di-scan dulu barcode-nya dari Padlet ini, silakan. Boleh dikeluarkan HP-nya, Pak Ayung, silakan. Silakan. Sepertinya saya juga udah pernah ya, salah seorangnya mengajar, saya pernah ngajar Bapak Ibu. Sepertinya saya sudah ada yang kenal, silakan yang lain diisi, sudah diisi? Sudah Bu. Oke, kita lihat bersama isi Padletnya. Oke, sudah banyak ya foto selfie-nya yang sangat luar biasa. Perasaannya ada yang luar biasa, happy, antusias, kemudian semangat, ada yang happy, bahagia, alhamdulillah. Jadi hari ini saya juga sudah berkenalan dengan Bapak Ibu semua, ada Pak Uma, Bu Intan, Bu Yani, Bu Charlie, Pak Ayung. Saya juga sudah kenal dengan Pak Ayung, sebelumnya sudah pernah. Ya Pak Ayung, pelatihan dengan saya, Ibu Nalvita dan Pak Nanda. Oke Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah Bapak Ibu mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini, Bapak Ibu dapat merancang aktivitas pembelajaran matematika dengan alur gembira meliputi. Nah, jadi pada kali ini khusus tentang bentuk di sekitar kita sesuai dengan capaian pembelajaran fase A. Oke, adapun indikator hasil belajarnya ada dua di sini. Peserta mampu menggunakan konteks dalam kehidupan sehari-hari pada konsep bentuk di sekitar kita melalui eksplorasi geometri kontekstual serta merancang aktivitas pembelajaran dengan alur gembira. Oke, jadi sebelum kita lanjut lebih jauh, biasanya tentu ada kesepakatan belajar. Nah, jadi di sini ada 8, bisa Bapak Ibu semua baca. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau kayaknya saya kurang setuju nih Bu, yang di poin ke berapa gitu. Adakah? Tidak ada Ibu. Sudah cukup ya? Oke, jadi kesepakatan belajar ini kita harapkan bisa kita sepakati bersama. Siap? Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan gembira. Nah, kita dari pertemuan 1 dengan Bu Intan, pertemuan 2 dengan Bu Intan, kali ini di modul 3, kita lanjutkan kembali gembira. Apa itu gembira? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Boleh, silakan dengan siapa Ibu? Ibu Intan. Oke, silakan Bu Intan. Jadi Bu, G itu gali dan eksplorasi, M-nya muat konten, D-nya buat aktivitas, I-nya ikuti pemikiran murid, dan K-nya itu adalah rayakan dan akhiri. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Bu Intan, Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Intan. Jadi kita review kembali ya dari gembira ini, mulai dari gali dan eksplorasi, muat konten, buat aktivitas, ikuti pemikiran murid, hingga yang terakhir itu rayakan dan akhiri. Jadi saya rasa Bapak Ibu semua sudah ingat ya, masih ingat dengan gembira? Masih ya, jadi karena kita sudah ke modul 3, jadi saya harapkan Bapak Ibu semua tetap ingat, jangan sampai lupa dari alur gembira ini. Oke, nah tadi sudah dijelaskan yang pertama, gali dan eksplorasi. Coba Bapak Ibu lihat, di sini ada gambar apa saja? Itu gambar yang ini tadi. Oke. Gambar yang sana itu kayak permainan engklek. Oke, di daerah Bapak Ibu semua, engklek ini apa? Apakah juga engklek namanya? Oh, dari dengan Ibu siapa? Vivi Bu. Ibu Vivi dari daerah mana Bu? Pekanbaru. Oke, berarti namanya? Tata. Oke, di tempat saya di Bengkalis juga namanya Istata. Di tempat Bapak Ibu yang lain sama? Oke, berarti ada yang namanya engklek, ada yang namanya Istata. Nah, di sini ada pertanyaan nih Bapak Ibu.
Apa yang Bapak Ibu amati dari gambar ini, kemudian bentuk geometri apa, serta konsep geometri apa yang dapat dipelajari murid dari kedua konteks ini? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, Bu, boleh. Boleh, sangat aktif luar biasa Bu Intan ini. Silakan Bu Intan. Saya lihat dari sudut itu ada gambar segitiga, segi empat, dan kalau dari putih itu pun ada segi empat ya, Bu ya. Iya. Ibu, lingkaran gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang lain? Ada yang ingin menambahkan? Cukup? Oke, nah yang terakhir, pernahkah Bapak Ibu menggunakan konteks dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan konsep geometri? Bagaimana? Apakah ada yang sudah pernah? Bu Vivi pernah? Pernah, Bu. Seperti apa Ibu menggunakan konteksnya? Sama seperti yang Ibu tampilkan itu menggunakan istata, Bu, Oh, istata Jadi- pernah ya? dalam bermain. Oke, Bapak Ibu yang lain, Pak Nanda pernah Pernah, Bu. menggunakan apa Pak? Menggunakan kelereng, Bu. Kelereng berarti kita mengenalkan konsep apa? Bu lingkaran. Oke, jadi Bapak Ibu semua ternyata sudah pernah ya mengenalkan dari konteks yang ada di kehidupan dengan konsep yang akan dipelajari. Nah, baru kita muat konten. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu ada namanya teori Van Hill. Nah, di sini dimulai dari level 0 hingga ke level 4. Nah, tapi khusus untuk fase A karena Bapak Ibu di sini adalah guru SD yang ada di fase A. Nah, itu khusus untuk level 0 dan level 1. Level 0 itu ada visualisasi. Nah, biasanya pasti Bapak Ibu semua memiliki pengalaman ya. Muridnya pasti lebih suka dengan visual, betul? Betul, apakah muridnya suka dengan gambar-gambar seperti itu ya? Biasanya murid kelas 1 atau kelas 2 suka dengan visual. Nah, jadi murid itu mengenal dari bentuk dulu. Baru kemudian level satunya analisis. Nah, baru dia mulai mengenali sifatnya, mulai dari jumlah sisi, panjang, dan sebagainya. Nah, baru kita lanjutkan dengan aktivitas dari alur gembira tadi. Yang ketiga yaitu buat aktivitas. Kali ini Bapak Ibu semua bersama kelompoknya, saya lihat sudah duduk berkelompok ya. Di modul 3 ini kita juga sudah sampai ke merancang aktivitas. Silakan duduk berkelompok masing-masing untuk merancang aktivitas eksplorasi geometri berbasis budaya. Nah, jadi di sini mungkin semuanya berasal dari Pekanbaru. Tidak, Bu. Tidak ya. Nah, jadi saya lihat ada dari dari mana Bu? Jauh sekali ya Bu. Jadi kita akan mengeksplor budaya yang ada di sekitar kita. Di sini nanti Bapak Ibu buat di kertas plano saya akan berikan mulai dari judul aktivitas, konteks budaya hingga media yang digunakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari tugas ini? Paham? Oke, saya akan berikan kertas plano. Silakan Bapak Ibu di kelompoknya masing-masing membuat. Oke, silakan dari kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Silakan dirancang aktivitas eksplorasi geometrinya. Silakan dibuat. Mungkin saya berikan waktu 10 menit cukup. Oke, silakan Bapak Ibu dirancang aktivitasnya selama 10 menit. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke saya. Apakah kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Ibu. Wah, luar biasa ya. Kita beri mungkin perwakilan untuk kelompok. Oke, kelompok 2 ya, Bu Intan. Silakan mungkin maju tegak aja mungkin Bu di kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan ini kami mau presentasi terkait rancangan aktivitas geometri kami berbasis budaya. Jadi ada judulnya itu geometri pada rumah ibadah. Kemudian untuk pengalaman PMI itu ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, tentunya tujuan pembahasan ini adalah untuk menyebutkan bentuk-bentuk dari bangun dasar. Dan di mana di tahap aktivitas ini dimuat dari eksplorasi, muat konten, diskusi, budaya, rayakan, dan aktivitas. Baik, beri applause dulu untuk kelompok 2, Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah membacakan hasil diskusinya. Jadi saya lihat tadi aktivitasnya geometri pada rumah ibadah. Apa Bu? Masjid kah? Ya, Oh, yang ada di Pekanbaru ya Bu? Oke, jadi di situ bisa kita kenalkan konsep geometrinya. Di situ ada apa yang bisa kita kenalkan Bu Intan? mungkin dari
Oh, Ibu, lingkaran juga ya, Bu? Ada yang pakai lingkaran, kemudian ada yang berbentuk apalagi yang bisa kita kenalkan? Mungkin ada yang juga segitiga, ada lagi persegi. Ya, betul, persegi panjang dan sebagainya. Jadi, ada banyak sekali ya konsep ya dan konteks yang bisa Bapak Ibu eksplor dari lingkungan sekitar, baik dari daerahnya, kemudian budayanya masing-masing yang dapat Bapak Ibu eksplor. Oke, kita lanjutkan dengan ikuti pemikiran murid. Nah, jadi dari aktivitas di konsep geometri ini, apa biasanya yang paling sering terjadi miskonsepsi? Nah, dari pengalaman Bapak Ibu semua, apakah ada yang pernah mengalami? Saya Oke, Bu, boleh Bu Vivi ya, Bu? biasanya anak sulit menyebutkan eh, persegi 4 itu berbeda dengan persegi. Oke, gimana tuh biasanya strategi Ibu dalam memberikan pemahaman tersebut? Lebih menjelaskan kembali Bu, kalau misalnya segi 4 itu terdiri dari persegi, persegi panjang, berketupat dan sebagainya. Ya, ternyata itu salah satu pengalaman Bu Vivi ya, ada segi 4 dan persegi. Padahal segi 4 itu banyak Ibu, termasuk persegi, persegi panjang dan sebagainya. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Bu Vivi, Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan yang terakhir, rayakan dan akhiri. Nah, pada rayakan dan akhiri, Bapak Ibu semua bisa melakukan assessment untuk muridnya, untuk mengukur proses belajarnya, kemudian mengajak murid melakukan refleksi, dan juga memberikan apresiasi ataupun umpan balik. Nah, seperti ini misalnya, kamu hebat, sudah berusaha, atau apa lagi? Ada yang lain yang pernah Bapak Ibu berikan apresiasi lain? Poin biasanya Good job gitu ya, berupa poin biasanya. poin. Oke, mungkin strategi Bu Vivi berupa poin. Jadi diberikan poin untuk murid-muridnya. Nah, itu juga salah satu rayakan dan akhiri yang Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, jadi setelah rayakan dan akhiri, saya mau lihat pemahaman Bapak Ibu semua. Silakan di-scan barcode-nya atau di link ini juga sudah bisa Ibu akses, Bapak Ibu akses. Silakan masuk dan dikerjakan. Waktunya ya sesuai hanya 5 soal saja ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semua? Sudah baik. Oke, kita sudah dapat hasilnya nih. Wah, luar biasa. Ada Bu Intan 100, Pak Nanda 100, Bu Vivi 100, Bapak Ibu yang lain ternyata juga nilainya sangat luar biasa. Alhamdulillah berarti pemahaman terhadap materi ini sangat bagus berarti ya. Semoga tetap bisa dilakukan di pembelajaran Bapak Ibu. Oke, terakhir kita refleksi diri. Tentu setelah mempelajari modul ini, adakah pemahaman Bapak Ibu yang berubah? Ada Ibu. Tentu ada ya. Nah, jadi kita bisa pakai sticky notes ya Bapak Ibu, nanti diisi pemahaman sebelum dan pemahaman sesudah. Mungkin boleh kita bagi sticky notes-nya, silahkan. Ditempelkan ke depan sini. Boleh diisi dan ditempelkan ke depan. Oke, boleh? Langsung saja Bapak Ibu kita tempelkan di sini, di atas sebelum dan di bawah sesudah. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua sudah memberikan refleksi. Ternyata ada pemahaman yang berubah. Berarti alhamdulillah pembelajaran kita hari ini memberikan pemahaman yang ada pemahaman baru yang bisa Bapak Ibu berikan. Oke, terakhir kita simpulkan salah satu, mungkin siapa yang bisa menyimpulkan? Boleh? Bu Intan, oke, silakan. Jadi mungkin bentuk-bentuk geometri itu bisa didapati dari lingkungan sekitar, bisa tadi, bisa dalam konteks budaya, itu dalam permainan, kemudian rumah ibadah dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Beri tepuk tangan dulu terakhir. Terakhir saya tutup dengan quotes ya. Mari kita hadirkan pembelajaran matematika yang memuliakan setiap anak, membangkitkan rasa ingin tahu dan menjadikan setiap proses belajar sebagai pengalaman yang bermakna, menyenangkan, serta penuh kegembiraan. Terakhir dari saya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.